Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan materi usul fiqh. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini adalah terkait dengan kaidah-kaidah pemahaman hukum-hukum Al-Quran dan As-Sunnah, yakni kaidah-kaidah yang dapat dipergunakan untuk memahami hukum-hukum mengenai perbuatan manusia yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kaidah-kaidah ini telah dihasilkan oleh para ulama usul berdasarkan hasil penelitian mereka terhadap ketentuan-ketentuan atau undang-undang bahasa Arab itu sendiri. Kaidah ini disebut juga sebagai kaidah usuliyah dari segi bahasa atau al-qawaidul usuliyah al-lughawiyah. Kaidah-kaidah ini antara lain adalah kaidah tentang lafadz am, lafadz umum, kaidah tentang lafadz khos, lafadz khusus, kaidah tentang sigot amar, sigot perintah, kaidah tentang sigot nahi atau larangan, tentang mantuk dan mafhum, dan seterusnya. Namun saudara, dalam kesempatan ini saya hanya akan membahas satu kaidah saja, yaitu kaidah tentang lafadz am. Mengenai kaidah-kaidah yang lain, dipersilakan saudara untuk bisa mempelajari, menyimak dan memahami dari materi yang sudah saya kirimkan sebelumnya. Materi itu sudah lengkap, silakan saudara pelajari karena tidak mungkin saya terangkan semuanya. Baiklah, marilah kita masuk kepada pembahasan mengenai lafadz am. Para ulama usul fikih tidak berbeda pendapat bahwa setiap lafadz am menurut bahasa itu ditetapkan menunjukkan makna meliputi dan mencakup seluruh afrad atau seluruh satuan yang terkandung dalam pengertiannya. Jadi ulama tidak ada yang berbeda pendapat bahwa lafadz am itu ditetapkan menunjukkan makna meliputi, mencakup seluruh afrad, seluruh satuan yang terkandung dalam pengertiannya itu. Dan apabila lafadz am itu terdapat dalam satu nas syarak, misalnya dalam ayat atau dalam hadis, maka ia menunjukkan bahwa hukum yang dinyatakan oleh nas itu berlaku untuk seluruh afrad yang terkandung dalam pengertiannya. Misalnya lafadz al-insanu dalam ayat wal asri innal insana lafi khusr. Al-insanu itu adalah lafadz am, di mana lafadz insan itu mencakup seluruh makhluk yang disebut manusia. Jadi afrod manusia itu tercakup di dalamnya. Kemudian contoh yang kedua adalah misalnya lafadz kullun, kullu mu'minin fil jannah wa kullu kafirin finnar. Nah, lafadz kullun itu adalah lafadz am, di mana lafadz kullun itu mencakup seluruh yang terdapat di dalamnya, yaitu kullu mu'minin fil jannah, bahwa seluruh kaum mukmin itu di surga, wa kullu kafirin finnar, dan seluruh orang-orang kafir itu mesti di neraka. Jadi meliputi seluruh satuan, seluruh afrod yang terkandung dalam pengertiannya. Nah, sekali lagi saudara, dalam konteks ini ulama tidak ada yang berbeda pendapat bahwa lafadz am itu mencakup seluruh afrod yang terkandung dalam pengertiannya. Jadi ketika lafadz itu lafadz am, mesti maknanya mencakup seluruh satuan, seluruh afrod yang terkandung dalam pengertiannya. Dan ini ulama tidak berbeda pendapat masalah ini. Ulama berbeda pendapat tentang sifat dalalah dari lafadz am itu sendiri. Sifat penunjukan dari lafadz am itu sendiri.
apakah dia delalahnya qat'i ataukah delalahnya dhanni. Yakni dalalah am mencakup seluruh afrod yang terkandung dalam pengertiannya itu apakah bersifat qat'i ataukah bersifat dhanni. Nah, dalam hal ini jumhur ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama bahwa lafaz am yang belum ditahsis, belum dikhususkan, delalahnya kepada seluruh afrad, seluruh satuannya bersifat dhanni. Jadi kalau belum ditahsis, delalahnya bersifat dhanni. Begitu juga lafaz am yang sudah ditahsis, yang sudah dikhususkan atau sudah ditahsis, maka delalahnya terhadap yang sisa dari seluruh afrod sesudah pengkhususan tersebut juga bersifat dhanni. Jadi kalau menurut jumhur ulama, dalalah lafaz am sebelum dan sesudah pengkhususan itu bersifat dhanni. Jadi sama-sama bersifat dhanni. Sedangkan menurut golongan ulama Hanafiyah bahwa dalam lafaz am yang belum ditahsis bersifat qat'i mencakup seluruh afrodnya. Jadi kalau belum ditahsis, lafaz am itu dalalahnya itu bersifat qat'i, bukan dhanni. Ini menurut Hanafiyah. Tapi apabila ditahsis, apabila sudah ditahsis, maka delalahnya terhadap yang sisa daripada afrodnya sesudah pengkhususan itu bersifat dhanni. Jadi dengan demikian, dalalah am itu bersifat qat'i sebelum pengkhususan dan bersifat dhanni sesudah pengkhususan. Itulah pandangan daripada golongan Hanafiyah. Dengan pandangan yang demikian itu tentu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya adalah bahwa menurut golongan Hanafiyah bahwa lafaz am yang belum dikhususkan tidak boleh ditahsis dengan dalil dhanni. Karena menurut mereka lafaz am yang belum dikhususkan delalahnya kepada seluruh afrodnya itu masih bersifat qat'i. Karena itu golongan Hanafi mengharamkan memakan daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut asma Allah berdasarkan firman Allah yang mengandung lafaz am, yaitu wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Jadi wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Haram kalian memakan hayawan yang disembelih tidak disebutkan asma Allah. Mereka tidak mentahsis ayat tersebut dengan hadis dhabihatul muslim halalun, bahwa sembelihannya orang muslim itu halal. Dzukirasmullahi alaiha am lam yuzkar. Mengapa? Karena hadis dhanni tidak boleh mentahsis dalil yang qat'i. Itulah menurut golongan Hanafiyah. Adapun konsekuensi pandangan tersebut menurut ulama jumhur bahwa lafaz am boleh ditahsis, dikhususkan dengan dalil dhanni, baik untuk pengkhususan pertama, kedua, dan seterusnya. Karena dalalah lafaz am kepada seluruh afrodnya sebelum dan sesudah pengkhususan itu bersifat dhanni. Maka yang dhanni dapat dikhususkan pula dengan dalil dhanni. Itulah sebabnya maka golongan Syafi'iyah membolehkan memakan daging hewan dari sembelihannya orang Islam yang tidak dibacakan asma Allah. Waktu penyembelihannya tidak membaca asma Allah. Karena mereka membolehkan mentahsis keumuman dalalah lafaz am dalam ayat tersebut dengan hadis dhabihatul muslim halalun dzukirasmullah am lam yudhkar. Walaupun hadis itu hadis dhanni, karena sebagaimana keterangan di muka menurut jumhur Syafi'iyah bahwa lafaz am baik sebelum ditahsis atau sesudah ditahsis itu berfaedah dhanni. Sehingga dengan demikian yang dhanni bisa ditahsis dengan yang dhanni pula. Sehingga ayat wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih menurut Syafi'iyah karena dalalahnya dhanni
bisa ditahsis dengan hadis dhabihatul muslim halalun dzukira smullah am lam yudhkar. Jadi menurut Syafi'iyah, dalalah lafaz am sebelum dan sesudah pengkhususan itu bersifat dhanni, sedangkan menurut Hanafiyah dalalah am bersifat qat'i sebelum pengkhususan dan bersifat dhanni sesudah pengkhususan. Karena sebelum pengkhususan dalalahnya bersifat qat'i, maka tidak boleh ditahsis dengan dalil dhanni, yaitu dhabihatul muslim halalun dzukira smullah am lam yudhkar. Itulah menurut golongan Hanafiyah. Sementara menurut golongan Syafi'iyah seperti tersebut di atas boleh, karena sebelum dikhususkan maupun sesudah dikhususkan dalalahnya itu sama-sama bersifat dhanni. Itulah penjelasan singkat mengenai pengertian dan dalalah atau penunjukan lafaz am yang sudah kami terangkan tadi. Adapun apa saja yang termasuk lafaz am, pembagian lafaz am dan seterusnya, kemudian kaidah-kaidah tentang amar nahi, lafaz khos dan seterusnya, silakan disimak dalam materi yang sudah saya kirimkan. Itulah saudara perbedaan pandangan ulama mengenai dalalah lafaz am. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.